Gunung ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan hanya berjarak 205 mil dari garis khatulistiwa. Gunung ini terdiri dari 3 puncak, yaitu Kibo, Mawenzi, dan Shira. Kibo adalah puncak tertingginya, yang memiliki ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Kilimanjaro adalah gunung tertinggi di Afrika dan merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia yang terletak di Tanzania, Afrika Timur, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kilimanjaro. Pendakian pertama di Kilimanjaro tercatat dilakukan pada tahun 1889 yang terdiri oleh ahli geologi Jerman bernama Hans Mayer dan seorang pendaki Austria, Ludwig Purseller, serta seorang pemandu lokal bernama Yohani Kinyala Lawo. Pada upaya pendakian pertamanya di tahun 1887, Mayer hanya berhasil mencapai pangkalan Kibo dan gagal untuk melanjutkan pendakiannya karena menemui dinding es dan salju tebal serta tidak memiliki peralatan untuk menghadapi kondisi tersebut. Dia kemudian melakukan upaya pendakian keduanya pada tahun 1888 yang juga tidak berhasil dikarenakan Mayer ditangkap dan ditahan oleh penduduk setempat sebagai bagian dari pemberontakan Abu Shiri melawan dominasi pedagang Jerman, dan pada akhirnya dia dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan. Pada tahun 1889, Mayer akhirnya berhasil sampai ke puncak bersama tim pendukungnya yang terdiri dari seorang pemandu, 2 pemimpin suku setempat, 9 kuli angkut, dan seorang juru masak. Kilimanjaro bukan hanya puncak tertinggi di Afrika, tetapi juga gunung tertinggi yang berdiri bebas di dunia. Puncaknya bernama Uhuru Point, yang berada pada ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Bila kebanyakan pegunungan tinggi merupakan bagian dari pegunungan seperti pegunungan Himalaya di Gunung Everest, Kilimanjaro ini terbentuk sejak awal karena adanya aktivitas geologi berupa pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan tanah. Kilimanjaro sangat populer di kalangan pendaki berpengalaman dan petualang pemula karena dianggap sebagai puncak termuda dari 7 puncak tertinggi di dunia. Mendaki gunung ini tidak memerlukan keterampilan atau peralatan teknis seperti tali, krampon, atau kapak es. Terbentuk dari aktivitas gunung berapi, Kilimanjaro memiliki 3 kerucut vulkanik, yaitu Kibo merupakan kerucut tertinggi yang terbentuk sekitar 460.000 tahun yang lalu, sekaligus menjadi puncak Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Mawenzi dengan ketinggian 5.149 meter di atas permukaan laut. Mawenzi adalah puncak terjal yang menempati peringkat ketiga puncak tertinggi di Afrika, setelah Kibo dan Gunung Kenya yang memiliki ketinggian 3.825 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Shira yang diperkirakan memiliki ketinggian 3.972 meter di atas permukaan laut bukan lagi puncak sebelum runtuh dan menciptakan dataran tinggi Shira di sisi barat gunung. Gunung Kilimanjaro adalah stratovolcano, sebutan untuk gunung yang terbentuk dari abu, lava, dan batu. Shira dan Mawenzi merupakan gunung berapi yang sudah punah, artinya tidak ada aktivitas di bawah kerucut tersebut. Singkatnya, pasokan lava mereka terputus. Sedangkan Kibo dianggap sebagai gunung berapi yang tidak aktif. Letusan besar terakhir terjadi pada 360.000 tahun yang lalu, dan aktivitas terbarunya terjadi pada 200.000 tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, jika gunung berapi belum meletus dalam 10.000 tahun terakhir, maka gunung tersebut dianggap tidak aktif. Asal-usul nama Kilimanjaro tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa teori. Teori yang paling umum adalah bahwa nama Kilimanjaro berasal dari bahasa Swahili. Dalam bahasa Swahili, Kilima berarti gunung, dan Jaro berarti karavan. Jadi, Kilimanjaro berarti gunung karavan.
Teori lain mengatakan bahwa nama Kilimanjaro berasal dari bahasa Masai. Dalam bahasa Masai, Oldoinyo Oibor berarti gunung putih. Nama ini mungkin mengacu pada puncak Kibo, puncak tertinggi gunung Kilimanjaro yang tertutup salju. Teori ketiga mengatakan bahwa nama Kilimanjaro berasal dari bahasa Chaga. Dalam bahasa Chaga, Kilimanjaro berarti gunung yang bersinar. Nama ini mungkin mengacu pada puncak Kibo yang terlihat berkilauan di bawah sinar matahari. Penjelajah Eropa pertama kali mendengar nama Kilimanjaro pada tahun 1860. Mereka mengadopsi nama tersebut dan menggunakannya untuk menyebut gunung tersebut. Saat ini nama Kilimanjaro telah menjadi nama resmi Gunung Kilimanjaro. Setiap tahunnya sekitar 30.000 orang mendaki Kilimanjaro. Meskipun tidak dibuktikan, seringkali dilaporkan bahwa 50% pendaki gagal untuk mencapai puncaknya. Tentunya ini adalah hal yang mengejutkan karena Kilimanjaro tidak dianggap sebagai puncak yang sulit jika dibandingkan dengan gunung lainnya yang masuk dalam Seven Summit. Sebagian besar kegagalan para pendaki ini disebabkan oleh penyakit ketinggian dan membuat kesalahan dengan memilih rute yang salah, seperti memilih jalur terpendek dengan waktu tempuh 5 hari pulang pergi. Dan cara terbaik untuk mendaki Kilimanjaro adalah dengan menggunakan rute yang lebih panjang untuk membantu aklimatisasi. Selain itu, banyak orang yang mendaki Kilimanjaro adalah backpacker pemula. Mereka tidak mempersiapkan diri secara memadai untuk pendakian dalam hal memiliki perlengkapan yang tepat, melakukan pelatihan yang cukup, dan menyewa layanan pemandu yang memiliki reputasi baik. Dari banyaknya kegagalan pendakian ke puncak Gunung Kilimanjaro, ada beberapa rekor juga yang dicetak dengan kecepatan yang akan membuat orang-orang takjub. Pendakian dan penurunan Kilimanjaro tercepat diselesaikan oleh Swiss Karl Egloff hanya dalam waktu 6 jam 42 menit pada tahun 2014. Waktu tempuh pendakian tercepat ini merupakan contoh di mana atlet yang melakukan pendakian cepat di pegunungan dataran tinggi telah menyesuaikan diri dengan baik dengan ketinggian. Sebelum melakukan upaya tersebut, mereka telah menghabiskan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu di ketinggian untuk bersiap. Oleh karena itu, resiko penyakit gunung akut dapat dihilangkan. Beberapa pencapaian penting lainnya termasuk pendakian yang dilakukan pelari gunung Spanyol Kilian Jornet ke puncak Uhuru hanya dalam waktu 5 jam 23 menit dan 50 detik pada tahun 2010. Annemarie Flammersfeld dari Jerman memegang rekor pendakian dan penurunan tercepat yang dilakukan seorang wanita di Kilimanjaro. Ia mendaki ke puncak dengan waktu 8 jam 32 menit dan mencapai dasar dalam total waktu di gunung 12 jam 58 menit pada tahun 2015. Rekor pendakian tercepat tanpa bantuan artinya pendaki membawa makanan dan pakaian sendiri dipegang oleh Simon M. Tui dari Tanzania yang mendaki ke puncak dan kembali lagi dalam waktu 9 jam 19 menit pada tahun 2006. Orang tertua yang berhasil mendaki Kilimanjaro adalah wanita Amerika berusia 89 tahun, Anne Lorimore. Dipimpin oleh Ultimate Kilimanjaro, dia mengambil rekor dunia pada tahun 2019 dari Dr. Fred Disterholz yang berusia 88 tahun ketika dia mencapai puncak. Orang termuda yang mendaki Kilimanjaro adalah orang Amerika, Colton Tanner, yang mencapai puncak pada usia 6 tahun pada tahun 2018. Gadis termuda yang mencapai puncak adalah Aislinn Manrique, yang juga berusia 6 tahun ketika ia mencapai prestasi tersebut dan merebut gelar tersebut dari Montana Kenny yang berusia 7 tahun. Usia minimum untuk mendaki Kilimanjaro adalah 10 tahun. Namun, Otoritas Taman Nasional Kilimanjaro memberikan pengecualian kepada anak-anak yang memiliki pengalaman trekking yang signifikan. Saat akan mendaki Kilimanjaro, pendaki akan mengalami 5 zona ekologi berbeda dalam perjalanan menuju puncak. Ini termasuk kawasan semak atau zona budidaya di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, zona hutan hujan 2.800 meter di atas permukaan laut,
Zona Het atau Mörtland 4.000 meter di atas permukaan laut. Zona gurun Alpen 4.000 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir adalah zona Arktik, lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi cuaca di dekat kaki gunung cenderung tropis hingga semi, sedang dan relatif stabil sepanjang tahun. Dataran rendah panas dan kering. Saat seseorang menjauh dari hutan semak menuju hutan hujan, kondisi menjadi semakin hangat dan lembab. Setiap zona menjadi lebih dingin dan kering, seiring dengan meningkatnya ketinggian. Kehidupan tumbuhan dan hewan juga menghilang, seiring dengan meningkatnya ketinggian melalui zona padang rumput dan gurun pegunungan. Puncaknya berada di zona Arktik, bercirikan es dan bebatuan. Pada ketinggian ini, yang dikategorikan sebagai ekstrim, tidak akan ada tempat tinggal permanen. Gletser Kilimanjaro adalah contoh perubahan iklim global. Lapisan es di sana telah menyusut 82% sejak tahun 1912. Para ilmuwan memperkirakan gletser mungkin akan hilang seluruhnya dalam 50 tahun. Penyebabnya diperkirakan karena penggundulan hutan dan bukan karena pemanasan global. Para ahli glasiologi mengatakan pencairan dan sublimasi atau transisi dari fase padat langsung ke uap, keduanya berkontribusi terhadap hilangnya es di Kilimanjaro. Gletser telah menyusut selama lebih dari 1 abad dengan kekeringan iklim di Afrika Timur sebagai salah satu penyebab utamanya. Sejak 2008, hampir 5 juta pohon asli ditanam di sekitar kaki gunung ini untuk mengatasi masalah tersebut.